Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat akan melengkapi UTS untuk mata kuliah ICT Literasi di kelas MJ 103. Yang saya akan bahas adalah pengaruh penggunaan broadband era digital di sektor perekonomian Indonesia. Baik outline yang pertama, pengertian dan peran broadband. Kedua, jenis-jenis koneksi internet broadband. Ketiga, sistem jaringan internet di Indonesia. Pengertian dalam telekomunikasi broadband adalah transisi data bandwidth lebar yang mengangkut berbagai jenis sinyal dan lalu lintas. Media bisa berupa kabel koaksial, serat optik, radio, atau twisted pair. Dalam konteks akses internet, broadband network sering diartikan sebagai jaringan atau servis internet dengan kemampuan yang memiliki kecepatan transfer yang tinggi dan memiliki jalur transfer yang lebar. Biasanya, broadband network digunakan di kawasan perumahan, sekolah, dan tempat umum. Broadband memegang peran penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Broadband juga mendorong pengembangan teknologi secara dinamis dan mengurangi hambatan serta mengembangkan peluang kepada UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan kewirausahaan untuk berinovasi, kompetisi, dan bertumbuh. Peran broadband. Broadband memegang peran penting dalam kontribusi aktivitas masyarakat secara individual dalam memperkuat dan menjaga keberlangsungan pengembangan sosial dan ekonomi termasuk transformasi politik dan institusional, juga pengembangan pengetahuan masyarakat terhadap 4 pilar dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu kebebasan dalam berekspresi, pendidikan yang berkualitas, akses terhadap informasi dan pengetahuan, serta penghormatan dan pengembangan budaya dan keberagaman linguistik. Broadband yang dibangun dengan teknologi menstimulasi adanya inovasi-inovasi baru dan menjadi menginspirasi generasi muda untuk menjadi pengusaha digital untuk menciptakan aplikasi baru, layanan, dan konten pada berbagai industri. Yang kedua, ada jenis-jenis koneksi internet broadband. Yang pertama ada ADSL, atau Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line adalah koneksi broadband yang paling umum digunakan. Koneksi broadband ini banyak digunakan untuk keperluan rumahan dan pekerjaan. Koneksi ADSL merupakan saluran digital yang dapat kamu gunakan untuk mengakses internet tanpa mengganggu saluran telepon atau kabel telepon. ADSL bekerja pada kecepatan lebih dari 512 kbps. Asymmetric Digital Subscriber Line memungkinkan kecepatan internet koneksi tinggi tanpa mengganggu kesibukan saluran telepon. Dalam koneksi ADSL, kecepatan download lebih besar daripada kecepatan upload, hal karena perbedaan dalam kecepatan download dan upload. Kedua adalah SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line. SDL mirip dengan DSL. Mereka hanya memiliki satu perbedaan, yaitu dalam hal kecepatan upload, koneksi internet broadband SDL ditandai dengan kecepatan upload dan download yang sama. Kecepatan download dan upload yang cepat dan stabil biasanya digunakan atau diperuntukkan untuk tujuan bisnis. Internet untuk hal bisnis membutuhkan kecepatan internet yang sama dan stabil yang digunakan untuk dial-up. Koneksi SDL memenuhi persyaratan untuk itu. Biaya SDL lebih mahal dibanding ADSL. Namun, hal ini bukanlah menjadi beban jika mempertimbangkan keuntungan dan sisi bisnis. Jenis-jenis koneksi internet broadband. Yang ketiga, koneksi internet broadband wireless. Koneksi internet nirkabel adalah kebutuhan sepanjang hari untuk saat ini. Laptop dan ponsel semua memiliki koneksi internet nirkabel. Kecepatan download yang disediakan oleh jenis akses teknologi internet broadband network ini sekitar 128 kbps sampai 2 mbps. Teknologi ini berkembang karena meningkatkan penggunaan perangkat nirkabel seperti ponsel dan laptop. Yang keempat, koneksi kabel internet broadband.
Internet dapat diakses melalui sambungan TV kabel. Koneksi kabel internet broadband dibuat tersedia bersama dengan saluran TV kabel. Sehingga kamu mendapatkan layanan internet dan TV kabel. Kabel koneksi internet broadband menyediakan kecepatan mulai dari 2 Mbps sampai 8 Mbps. Sambungan secara luas digunakan di daerah perumahan dan beberapa kota-kota besar. Hal ini lebih terkenal dibanding dengan koneksi internet ADSL, meskipun kecepatan download dan upload dari kedua jenis koneksi internet ini sama. Yang kelima, koneksi internet broadband satelit. Dalam jenis koneksi internet, satelit menyediakan akses internet. Hal ini membutuhkan parabola dan membutuhkan perangkat keras pendukung lainnya untuk menerima sinyal. Kecepatan yang ditawarkan oleh koneksi internet satelit adalah 2 Mbps untuk download dan 1 Mbps untuk upload. Kecepatan ini tidak lebih tinggi dibanding dengan jenis lain dari koneksi broadband. Pada koneksi satelit broadband, faktor cuaca mempengaruhi sebagian besar sinyal pada jenis koneksi internet broadband ini. Yang outline ketiga adalah sistem jaringan internet di Indonesia. 1. Jaringan satelit. Satelit merupakan salah satu medium yang digunakan dalam transmisi komunikasi. Satelit berfungsi sebagai penuh sinyal untuk dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya di atas bumi. Pada umumnya digunakan jenis satelit geostasioner yang mengorbitkan pada titik yang sama di atas permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi pada sumbunya. Sistem transmisi data dengan jaringan satelit juga disebut dengan VSAT atau yang disebut Very Small Aperture Terminal. Yang kedua, jaringan Wi-Fi. Wi-Fi merupakan pendekatan dari wireless fidelity. Istilah Wi-Fi dalam bahasa Inggris bersinonim dengan WLAN, Wireless Local Area Network. Oleh karenanya, Wi-Fi dikenal juga dengan cara terhubung dengan internet menggunakan titik akses hotspot terdekat. Titik akses tersebut biasanya terhubung dengan BTS, Broad Based Transceiver Station, yang merupakan tower penguat pemancar sinyal seluler. Yang ketiga, jaringan kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah sebuah kabel yang terbuat dari fiber kaca dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada kabel biasa. Biasanya, fiber optik digunakan pada jaringan backbone atau tulang punggung karena dibutuhkan kecepatan yang lebih dalam jaringan ini. Kabel fiber terbagi menjadi dua, yakni koaksial terestrial yang ditanam di dalam tanah dan koaksial marine untuk serat optik dalam laut. Yang keempat, balon Google. Balon internet atau Project Loon adalah proyek yang dikembangkan mulai tahun 2011 oleh ilmuwan dari Google X. Dengan adanya balon internet, ini nantinya semua wilayah dapat menikmati akses internet meski di wilayah tersebut tidak memiliki BTS, pemancar sinyal seluler, ataupun ketiadaan fasilitas kabel fiber optik. Balon ini diterbangkan dengan membawa perangkat yang dapat memancar koneksi 4G LTE ke permukaan bumi dengan jangkauan radius 40 km. Jadi bisa dikatakan sebagai BTS yang berada di angkasa. Ya, kesimpulannya pengembangan broadband merupakan tanggung jawab nasional yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait dan tidak terbatas hanya pada pengembangan infrastruktur broadband untuk kemajuan ekonomi di Indonesia. Pengembangan broadband harus selaras dengan tujuan pengembangan broadband secara global dan meningkatkan daya saing nasional. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.